Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat nostalgia, opa, oma, om, tante, bapak, ibu yang lagi menyimak dialog ini dimanapun Anda berada ya. Satu topik yang kita akan bahas kali ini rasanya tak mampu ya kita angkat seorang diri. Makanya aku mengajak teman-teman kita untuk bareng-bareng membahas topik berat ini. Ini ada Dokter Endang MSc Herbal yang lagi pakai masker dan rekan ganteng saya ini ada Bung Pande ya. Kita akan bicara hari ini seputar persiapan lansia sebelum berpulang. Wah ya, gimana Bung Pande ini topik satu ini? Ini adalah topik pertama yang kita angkat dalam dialog yang seperti juga ini. mempengaruhi perasaan masing-masing. Tentunya seperti itu ya. Cuman mau tidak mau ini adalah harus kita ungkapkan, kita bagikan sebagai pengingat ya dan bekal buat kita semuanya ya, termasuk juga opa, oma, om, tante, bapak, ibu dan Anda dimanapun yang lagi mendapati dialog ini. Persiapan sebelum lansia berpulang. Gimana Bung Pande? Ya, ya kematian itu sesuatu yang tidak bisa kita pastikan datangnya kapan. Dan kematian itu tidak ada urusannya dengan umur. Namun secara alami, ya seiring bertambahnya usia, maka kemungkinan ataupun secara secara alaminya memang seiring bertambahnya usia maka kemungkinan untuk berpulang itu semakin besar. Hitung-hitungan matematisnya makin secara bertambah usia, semakin ya bertambah makin usia dekat. semakin dekat dengan kematian gitu ya. Walaupun tadi bahwa kematian itu adalah rahasia Tuhan. Ya. Ada yang meninggal bahkan sebelum lahir. Ya. Ya, ada yang meninggal ternyata usia di 100 lebih dari 100 tahun. Ya. Tapi secara matematika kita, secara akal kita ataupun secara alaminya memang kematian itu semakin dekat seiring bertambahnya usia. Ya, setuju. Makanya apa yang harus dipersiapkan? Nah ini dia. Ya. Akan coba kita ya sebenarnya adalah untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Dan tentu tidak ada salahnya kita share ya ke sahabat nostalgia ya dimanapun berada. Mudah-mudahan perbincangan ini kita lihat dari sisi positifnya saja. Ya tidak untuk berdebat tapi lihat sisi positif yang bisa kita ambil dari apa nantinya yang bisa kita bicarakan. Ya, memang banyak sekali di dalam kehidupan kita Bung Pande juga bukan hanya kematian ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam hal misalnya men-set up sebuah usaha misalnya. Sering kita sibukkan dengan membuat bisnis plan. Bagaimana kalau nanti ini perusahaan ini berjalan, usaha ini dagang ini jalannya, tahun pertama dia akan menuai keuntungan sekian, tahun kedua keuntungan sekian, dan tahun ketiga, keempat, kelima balik modal dan sebagainya. Itu secara teorinya. Ya, tapi jarang sekali bisnis plan itu ya membahas tentang bagaimana kalau perusahaan atau usaha ini rugi. Atau misalnya bangkrut, misalnya apa yang harus Nah ini fenomenanya mirip dengan topik bahasan kita nih. Kita sudah sering ya, banyak lah di dalam dialog-dialog media lainnya persiapan ya tentang untuk hidup sehat, untuk bugar ya, dan untuk tetap perkasa ya, atau tetap cantik, tetap ganteng ya, tetap bisa beraktivitas itu banyak banget ya. Tapi jarang banget kita ngomongin tentang persiapan ketika ajal akan menjemput ya, atau seputar kematian. Nah inilah yang patut kita simak bersama-sama sebagai pengingat ya. Dokter, apa catatan dokter soal persiapan mengenai kematian ini? Ya, saya baca dari beberapa penelitian di beberapa daerah. Ternyata saya juga membaca itu sambil meneteskan air mata. Pasti banyak yang nggak menyangka mereka sejauh itu perasaan dari lansia yang dimana pada saat ditanya, katanya pada saat dia mau, terutama misalnya yang awal misalnya dia mau pensiun, dia biasanya menginginkan aktif di masjid, yang Islam, kemudian yang Kristen misalnya aktif di gereja, aku pengen menghias gereja katanya, yang satu aku pengen aktif di masjid, berarti kan dia ingin mengganti rugi yang selama ini dia bekerja
aktif di luar, jarang membaca Quran, misalnya jarang bersama-sama, misalnya berjamaah, dan itu akan mengembalikan seperti itu. Dan ini adalah cita-cita yang baik untuk lansia. Makin kesini usianya kan makin bertambah. Ada ketakutan sendiri setelah dia sendirian, kemudian anak-anaknya pergi, dia sendiri, apa yang dia harus lakukan. Kita tadi juga udah bahas juga untuk aktivitasnya apa saja supaya dia tidak jenuh dan dia tetap happy dengan kegiatan-kegiatan hariannya. Tapi ada lagi, menjelang dia anak-anaknya sudah tidak ada, dia sendirian, dia tiba-tiba keinget kalau saya mati bagaimana. Saya mulai sepi, saya pengen kalau misalnya menjelang kematian, saya pengennya anak-anak saya atau anak yang paling dekat dengan saya, dia berada di samping saya. Dia mendoakan saya, dia mendampingi saya. Saya tidak mau, semua pasti itu dari pertanyaan-pertanyaan yang di penelitian itu kebanyakan tidak mau mati sendirian. Pastinya. Dia pengen bersama anak-anak yang dicintainya. Kalau bisa ya semua anak dia bisa, tapi kan nggak mungkin. Pasti dia akan hinggap, burung kali ya, akan hinggap di salah satu rumah. Ya, maksudnya, ya apa, adalah gitu yang menemani Iya, gitu ya. soalnya kayaknya tegang banget nih semuanya nih. Akan dia singgah di rumah anak yang dia senengin. Jadi kalau kita sebagai anak, jangan menolak atau melarang orang tua yang menginginkan tinggal di rumah siapa. Biarkan dia tinggal di rumah siapa, karena itu kesenangan dia. Seperti orang tua saya waktu itu, aku juga ingat lagi, jadi aku pengen di rumah kakakmu, kita anter, walaupun kondisinya waktu itu terakhir ibu saya udah nggak bisa dibopong, udah nggak bisa apa, jadi saya main ambulan, jadi pakai ambulan, padahal rumahnya kan tahu sendiri cuma 50 meter, dekat, jadi ya, ada, tapi emang nggak mungkin, tapi pindahin, aku pengen ke situ, oke. Nanti balik lagi, aku pengen ke rumah kamu, oke. Jadi maksudnya dia memang pengen sekali didampingin oleh sekitarnya, oleh terutama anak-anak. Dan kalau kita sebagai anak, kalau bisa kita tahu kondisi orang tua kita sudah mulai melemah, yang jalan sudah mulai susah, walaupun kita kasih pembantu, kita bisa tahu pembantu kita apakah tetap memperhatikan kita, karena bisa saja dia main handphone, kita nggak tahu gitu. Jadi dia butuh anak di situ. Jadi cepatlah diambil orang tua tersebut, bawa ke tempat kita. Ya kita tanya, mau ke tempat siapa? Karena dia pasti menginginkan, aku pengen kalau nggak ada di tempat si A, itu udah rencana dia. Jadi dia punya rencana sendiri ke arah sana. Walaupun lagi-lagi ya namanya ajal atau kematian, Ya, kita kan nggak ada yang nggak tahu tahu. ya kapan. Tapi ya intinya keluarga atau anak-anak ya penuhi saja. Iya, penuhi permintaan kita saja, tadi. penuhi saja, karena itu udah keinginan dia, yang dia pengennya sampai nggak adanya tuh di situ. Kalau misalnya kita tawarin di rumahku yuk nginep sehari, ya silakan, tapi kembali lagi ke posnya, Ya, kembalikan lagi ke posnya. Jadi itu keinginan orang tua yang sudah tinggal single parent, terutama kalau masih berdua mungkin masih ada pendampingnya. Tapi kalau berdua juga kondisinya sudah lemah, ya kita tarik, sudah harus kita tarik. Oke. Jadi Itu dua-duanya dalam kita tarik. kondisi tentunya orang tua yang sehat ya. Ini Iya. kalau yang sakit yang tadi ya dalam kasus-kasus tertentu nggak bisa bangun ya, Iya, atau yang betul. hanya terbaring di tempat Iya. tidur ya. Ini tentunya effortnya atau usahanya juga harus lebih ini lagi. Jadi Iya. kita yang harus tanyain ya. Ini Iya. opa, oma mau main kemana atau mau nginap di mana Iya, betul. gitu ya. Kayak Karena ibu kan saya biasa kalau lagi juga sakit gitu. itu nggak banyak yang diminta dok. Enggak banyak yang waktu itu gini, aku pengen pulang ke rumah, mau nginep kah di rumah? Enggak, dari pagi sampai sore. Itu ambulans saya tank dari pagi sampai sore di rumah ibuku. Terus udah sore mau maghrib, ini mau nginep di sini. Kalau mau nginep di sini ambulannya aku suruh pulang, besok biar di sini lagi. Enggak, aku mau pulang. Ke siapa? Kita tanya. Ditanyain ya. Ke siapa? Ke rumah kakakku. Ya udah, balik lagi ke kakakku. Oke, Gitu. jadi ada keinginan-keinginan seperti Ya, itu yang penuhilah, juga kita kapan harus lagi penuhi, kita ya. memenuhi gitu Baik, lah. baik. Oke, gimana Bung Made? Kalau dari orang tua, apakah ada mirip keinginan begitu atau ada permintaan yang lain misalnya?
Iya, tentu tadi yang disampaikan Dokter Endang, bagaimanapun orang tua kita itu punya kedekatan tersendiri kepada salah satu anak dari sekian banyak anaknya. Ya kalau tinggal satu sih ya pasti ke situ. Satu gitu itu ya. doang ya. Nah, kalau udah tidak ada, tapi memang pasti ketika misalnya anaknya lebih dari satu, pasti kedekatannya itu akan berbeda. Walaupun orang tua bilang bahwa kalian semua tuh sama-sama disayangi gitu, tapi pasti ada salah satu yang lebih di antara yang lain. Dan ini biasanya akan muncul ataupun terlihat di masa-masa dia setelah usia lanjut, ya. Termasuk tadi yang disampaikan Dokter Endang, dia akan lama tinggal di sana, tentu dia merasa nyaman dengan anaknya itu. Ya saya juga sama gitu ya. Jadi anak adik saya atau orang tua saya lebih lama di salah satu adik saya gitu. Ya itu tidak Karena bisa memang kita pilihannya dia, ya? kita pungkiri dan kita nggak usah berkecil hati. Walaupun bisa jadi secara fasilitas Iya. di sana lebih minim betul. dari Iya. ini ya. Iya, Betul. Oke, iya. jadi nggak bisa Betul. disalahkan karena Nggak ini bisa disalahkan. balik lagi ke pilihan Iya. orang tua. Ini masalah kenyamanan, ya. ya. Baik, Kenyamanan itu kan lagi-lagi tidak hanya bisa kita lihat dari sosial ekonomi, tapi itu lebih kepada perasaan dia Ya, di situ gitu ya. Mungkin dengan dia di situ dia merasa lebih tenang, Lebih gitu diterima, ya. lebih diterima ataupun yang lain-lainnya gitu. Nggak bisa dipungkiri. Seperti saya bersaudara 8 orang, alhamdulillah Oh, masih oke, hidup baik. semua. Tapi ya bapak saya lebih lamanya ditinggal di salah satu adik saya. Itu dia lebih lama di situ gitu. Kalaupun dia misalnya datang ke rumah paling sebulan 2 bulan, habis itu minta pulang. Ya, padahal di rumah Bung Pan ini kolam renang ada, Dok, ya. Iya. Mobil ada Iya. 4 ya, taman-taman. Amin. Tapi milihnya nggak ke Bung Pandi Pulang itu ke ya. kampung gitu. Dan balik itu ke dia kampung, betul. itu dialami adik-adik saya juga gitu. Memang orang tua pasti akan pergi ke semua anaknya walaupun waktunya hanya 2-3 hari, Iya. seminggu, Iya. sebulan itu kan relatif gitu. Iya. Tapi akhirnya dia akan minta pulang ke tempat Kembali yang lagi, dia suka. betul. Satu Saya nggak tempat, usah ya. gitu. Mertua saya itu saya sempat sampai dimusuhin loh sama, padahal itu bukan orang tua saya ya, mertua saya. Dan nggak pernah sama saya tuh juga nggak pernah yang diistimewakan. Saya kan nggak pernah di rumah, jadi kalau pagi udah saya siapin minum, mau minum apa, kopi, teh, air putih udah siapin, kue udah saya siapin, makan udah disiapin pokoknya. Itu kalau kita tawarin ke rumah kakak-kakak ipar saya yang lain, nggak mau, Pak. Sebulan Mertua di juga rumah dia? mertua aku. Sebulan di rumah saya, ya saya pikir kan enjoy ya, orang nggak mau, nggak ada yang nanya juga, atau jemput gitu. Maksud saya kalau memang pengen ditempatin ya dijemput lah gitu, dibawa gitu. Ternyata nggak, saya dimusuhin habis itu. Padahal udah Nggak kurang ditanya. baik apa gitu ya. Dia dokter kata ya? gini, kok nggak pikiran mereka tuh, kok nggak diantar-antar ke kita sih, katanya gitu. Waduh, saya bilang salah nih saya. Iya, Saya iya, pikir akan iya. ngejemput, Iya, namanya iya, anaknya iya. kan, yuk Pak, Karena nginep orang di tua sendiri rumah. betah di rumah dan Heeh. nggak pengen kemana-mana tadi karena tadi Ya mungkin dia enjoy bisa enjoy. baca Quran di Iya, iya, situ, dia disiapin. Nah, terus akhirnya untuk kedua kalinya datang ke situ saya rayu, Bapak, Bapak sekarang nggak apa-apa nginep di sini 2 hari, besok nginepin ya sehari-hari saya antar gitu sama suami saya. Nanti saya dimusuhin lagi. Iya dia nurut gitu. Atau Iya bilang iya. ke opa atau oma, Pak, itu ada rumahku yang satunya di sebelah sono gitu. Ini kan rumahku yang ke satu nih, Pak. Itu rumahku yang kedua tuh sebelah Tapi sono, memang gitu ya. kenyamanan buat dia gitu. Kenyamanan, ya. Jadi udah 1 hari aku mau pindah. Ya udah Bapak bilang minta antar ke sini, tapi keliling ya. Akhirnya saya suruh keliling sehari ujung-ujungnya di rumah saya juga Balik yang lagi. paling lama. Jadi memang kenyamanan mereka. Jadi jangan dipaksa untuk tetap harus di sana. Saya maunya Bapak di sini. Oh, nggak bisa. Harus maklum juga. Kakak beradiknya itu harus maklum juga. Kenapa dia nggak mau di sana? Berarti pelayanannya bagaimana, ngomongnya. Kita mah nggak pernah ngajakin ngobrol, emang orangnya diem. Tapi mungkin happy-nya dia segitu gitu, nggak perlu diajak ngobrol gitu. Dan loh. satu lagi setelah keliling ke rumah saudara ke anak-anak ya, tetap ada satu lagi ujungnya dia pasti akan minta balik ke rumahnya dia sendiri. Pasti, ya. pasti itu. Rumah dia tuh rumah siapa? Ya rumah ketika kita kecil Iya, dulu ya, iya. dibesarin sama orang tua kita, itu Iya, rumahnya iya. dia. Karena kita ketika udah dewasa, udah berkeluarga kan pasti keluar dari rumah itu ya. Entah ada yang punya rumah sendiri, entah ada yang tugas luar kota, ada yang di luar negeri, bahkan ya tadi si lansia, si opa oma kakek nenek ini akan tetap minta bawa balik ke rumah
yang awal tadi tempat kita dibesarkan, walaupun ya rumahnya gubuk ya atau cuman papan ya nggak sebagus, tapi tetap ya itu adalah rumahnya Idamannya dia. ya, bukan rumah kita yang tadi itu biasanya akan tetap minta balik ke situ. Nah ini problemnya juga di sini Dok, ketika pengen balik ke rumahnya tadi ya, betul. rumahnya sendiri, di situ anak-anak udah nggak ada, Iya, udah keluar iya, kota, betul, udah yang betul, kerja di mana. Nah ini gimana? Apakah juga harus di ACC atau dipenuhi juga? Oh nih, Dok? dipenuhi. Oke, Waktu itu sih saya sempat ngobrolin ke kakak-kakak ipar saya, dia pengen pulang ke rumah. Waktu itu kan istrinya udah meninggal, pengen pulang ke rumah. Saya bilang kenapa enggak? Ya udah kita cari solusi, patungan. Saya bilang gitu, patungan untuk membayar orang yang jagain dia, mau dia di sebelah rumahnya kek, mau dia di satu rumah kek gitu. Silakan, tapi yang penting ada yang jagain. Kita bisa tahu kondisinya dia tuh dari orang tersebut yang kita bayar. Kalau kita cuma titipin doang ke tetangga nggak dibayar, ya nggak mau juga kali. Siapa yang mau Hari ininya? gini nggak mau, dia bilang ya kita patungan lah untuk dia. Tapi untungnya mertua saya pintar, kawin lagi jadi lebih jelas banget. Jadi ada yang ngurusin, ada yang Jadi kita nggak usah tanya Oke, gitu kan. baik. Aku memilih menikah lagi. Oh, terus nggak bisa dong. Katanya kalah dong kita anak-anaknya katanya gitu. Tadinya sempat ramai itu. itu di ACC Dok. Kalau ada yang aki-aki atau ini mau nikah tuh dikabulkan juga ini Dok. Kabulkan, tadinya nggak pada setuju. Keluarga Gimana pasti sih? heboh dong. Oh biasanya heboh. kan. Oh saya nggak setuju soalnya kan kebetulan almarhum mertua ada harta gitu kan. Oh saya nggak setuju gini-gini nih. Oh nanti hartanya diomongin Mbak. Aku bilang diomongin. Dari Dia awal. nggak dapat hak. Haknya adalah pensiunan dan sebagian rumah ini memang hak. Jadi dari awal silakan. Emangnya mau ngurusin saya gituin. Emangnya mau ke sana setiap minggu. Saya cuma ngomong kayak gitu. Saya sih nggak mau. Jangan sampai nanti tiba-tiba saya dimarahin karena saya nggak pernah nengok, saya nggak ada waktu, saya bilang gitu. Kalau untuk saya pribadi saya nggak ada waktu, saya bilang gitu. Terus akhirnya ya wes lah, nggak ada yang ngurusin juga. Ya udahlah, kita nggak ngeliat ini dia bagaimana ya kan gitu. Kawinkan saja. Akhirnya nikah, kita kan aman ya. Dapat umur berapa Dok? 90 tahun, 95 tahun menikah. Dapat umur 55 tahun dengan bergincu dan dorong-dorong. Oke ya. Itu ya fenomenanya. Oke, jadi kasih aja ya. Kasih Kalau aja. ada opanya mau nikah lagi, dah kasih sih gitu Iya. ya. Baik, nanti di sesi kedua kita akan lebih dalam lagi nih. Bagaimana persiapannya ketika akan berpulang? Kita bahas setelah yang satu ini. Anda memiliki gangguan paru-paru, punya keluhan dengan biom Anda, hipertensi yang tidak terkontrol, atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari COVID-19. Sekarang, tidak perlu khawatir. Ada Bio7. Bio7 adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari bahan herbal dan rempah yang diproses secara fermentasi. Bio7 memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Di antaranya, kulit manggis untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Batang tebu memiliki khasiat merawat kulit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daun gambir dapat mengatasi diare dan memperkuat gigi. Bunga kerisan dapat mengatasi stroke. Temulawak dapat menetralkan racun. Dan jintan hitam berkhasiat mengatasi penyakit asma. Minum jamu tetes herbal Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. Diteteskan di air putih 200 ml. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Kita lanjut lagi ya, Opa, Oma, sahabat lansia, Bapak, Ibu, Om, Tante ya. Satu bahasan yang sangat eksklusif ya, persiapan sebelum berpulang ya. Ini tentunya satu bahasan sekaligus sebagai pengingat buat kita semuanya ya. Jadi ini sesuai, jadi saya teringat dalam satu ayat ini Bung Pandi ya, bahwa Allah itu juga berpesan bahwa setiap segala sesuatu yang bernyawa itu pasti akan bertemu dengan kematian, Bung. Ya. Nah ini dia ya, jadi inilah bahasan yang kita akan coba berikan ke sahabat nostalgia, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, apa yang harus dipersiapkan ketika ya kita akan segera dijemput tadi. Nah dokter, apa saran dokter
ketika ajal atau kematian itu sudah mengetuk pintu di depan ini dok, buat kita keluarga ataupun juga buat sahabat saudari atau opa oma yang lagi menyimak dialog kita nih dokter. Ya, kita kan nggak pernah tahu ya, misalnya ini yang mau diomongin orang tua kita apa Orang tua kita nih, si lansianya. orang tua nih, lansianya. Makanya pada saat kondisi melemah, kita sudah kita kan kalau pikiran kita kan kalau kondisi melemah berarti baterainya udah mau habis kalau untuk orang tua. Ya. Casnya udah mau habis gitu loh. Itu kita mulai tanya mau tinggal di mana, mau bersama siapa. Jadi indikatornya kondisi fisik Iya, ya kondisi si orang fisik. tua ya, yang kelihatan lebih lemah Iya, daripada tapi kalau misalnya dia sebelum-sebelumnya. dalam keadaan sehat kan biasanya udah belum Ya, mau. kita pun nggak tahu nih, sehat masih bisa jalan Iya, ya. tadi tapi Natal tetap dan- kita tanya aja apa Baik, mau. baik, baik. Oh, tetap kita tanya. Misalnya walaupun dia fisiknya sehat, tetap kita tanya mau nggak di tempat aku, tapi nggak serumah, nanti dikontrakin satu kamar kecil, misalnya kayak kos-kosan gitu. Jadi cuma bisa buat tidur kan, jangan ada kompor segala macam, makanya cuma buat bisa tidur. Cuma buat bisa tidur aja pokoknya udah, jadi dia nggak terlalu banyak keluar mondar-mandir tenaganya. Mau nggak, tapi deket sama aku misalnya gitu, mau nggak gitu, mau, aku mau. Respon itu biasanya sebelum dia melemah juga dia udah ada respon, udah ada keinginan, tapi kok nggak ada yang nanyain sih ke saya gitu, kok nggak ada yang bertanya sama saya gitu. Jadi pada saat seperti itu kita tanya mau di mana gitu. Oh nanti, tapi itu ya nggak serumah sama aku supaya enak tidurnya. Jangan alasan apapun, jangan alasan istri, jangan alasan anak. Kalau sendiri kan enak tidur, punya teman pula nanti banyak gitu. Nanti kita bolak-balik tiap hari kesini lah lihat gitu. Dan ini satu fenomena juga nih dok ya, kadang-kadang orang tua ikut kita atau ikut keluarga, kadang sering terjadi konflik Pasti, itu ya. pasti. Entah Di mana-mana. itu- Ya, entah itu si orang tua marahin Iya. menantunya lah ya, belum lagi cucunya Iya. lah ya tadi ya. Akhirnya Sebetulnya jadi- nggak marahin ya, atau tujuan apalah mereka gitu ya. sebetulnya menurut pandangan mereka zaman dulu ya aku seperti ini. Tapi kan untuk orang zaman sekarang beda pendidikannya. Jadi sebetulnya beda persepsi saja yang membuat konflik. Yang muda juga nggak mau ngalah, yang tua juga taunya dia paling benar. Jadi ya memang Solusi yang bisa solusinya ditawarkan pindah. boleh tinggal deketan, Iya, deketan. tapi beda rumah. iya beda rumah. Beda rumah. Tapi Gimana, kita Bung bisa Pandi? pantau. Nih, Bung Pandi sudah nyiapin 3 rumah nih kayaknya. Gimana Bung? Anda setuju Bung? Orang tua yang sudah makin tua tadi kata saran dokter yang makin melemah agar ditarik ada dekat dengan anak, tapi dipisahkan gitu kontrakan atau ditaruh di rumah atau tempat yang agak berbeda. Iya, Gimana? sebenarnya itu kan pilihan. Pilihan, ya. Ketika misalnya anaknya yang dia tuju ternyata tidak ada masalah, baik-baik saja dengan kehadiran dia, ya sebaiknya jangan dikontrakan ya, di rumah saja. Jadi ini Tapi untuk ketika yang- misalnya orang tuanya memilih untuk dekat tapi tidak satu rumah, ya solusinya kalau memang tidak bisa beli rumah dekat situ, paling tidak dikontrakan dekat situ supaya dia bisa tetap berinteraksi dengan anaknya. Ada juga yang menantunya takut, oh itu ada mertua datang ya. Ini yang menantunya yang takut, ini bukan ada lagi yang panik gitu ya. Nah ini juga tentunya Ya, dua artinya sisi harus dua sisi harus dilihat ya. Tapi rasanya tidak mungkin ada orang tua kita yang ingin datang ke rumah kita tapi pihak keluarga tidak menerima. Itu mungkin tidak juga. Walaupun tadi kalau memang dia merasa tidak nyaman harus satu rumah, ya biarkanlah dia memilih tinggal di dekat kita. Ya solusinya tadi kalau kita tidak bisa beli rumah, ya sudah paling tidak dikontrakan Iya. supaya tetap bisa berinteraksi dan kita bisa memantau. Ya. Contoh nih, saya waktu peralihan dari ibu saya, padahal rumahnya di Keranji waktu itu, saya suruh pindah karena udah mulai sakit-sakitan, saya menuju ke sana nggak bisa. Saya coba untuk nginep dulu di rumah saya, pindah lagi ke kakak saya, masih enjoy. Ya. Lama-lama dia udah nggak betah. Akhirnya curhatnya bisa ke kakak saya. Kata kakak saya, si ibu pengen tinggal kontrak tuh di situ, ada yang kontrakin tuh sebelah rumah kamu, pindah aja. Oh nggak bisa, aku langsung gitu kan. Nggak bisa dong, nggak enak banget. Kenapa? Masa orang tua dikontrakin di situ Kalau gitu kita kan? rumahnya Ya kan? luas. Kata kakak saya sambil nunggu rumah dijual, nanti kita cari rumah. Nggak bisa, aku bilang.
Terus akhirnya kakak saya berhenti tuh, nggak nanya lagi sama saya. Besoknya lagi udah berapa hari kasih alasannya. Kalau di rumah kamu mau tidur kamunya ada, nggak enak dia. Mau makan duluan kamunya ada, nggak enak dia. Kasihan, kamu nggak kasihan gitu. Saya sedih banget bilang gitu. Kamu nggak kasihan. Kalau mau makan aja harus nunggu kamu, karena nggak enak sama suamimu. Dia bilang gitu. Tapi udah aku siapin kok. Boleh aja dimakan, nggak makan. Asal tahu aja katanya gitu. Tidak dimakan. Terus dia pengen terima tamu. Pas ada tamu keluarga juga, tapi nyarinya ke ibu misalnya. Dia lagi ngobrol tiba-tiba ada tamunya bapak gitu. Dia nggak enak. Ya juga gitu. Saya bilang gini, oh iya juga ya gitu. Oke lah, saya bilang gitu. Nanti aku tanyain kontrak di situ berapa. Terus aku tanya ke ibu aku, serius pengen di situ berdua? Iya, nanti bapak bisa nanam-nanam di depan. Terus nanti kalau ada tamu, ibu bisa beliin sendiri. Kayak bisa jalan aja di nasi uduk. Di mana? Situ kata. Oh kan di pinggir di jembatan ada. Terus bener nggak lama dia pindah memang ponakan-ponakan yang pernah cucunya pada datang pada tidur di situ pada itu. Woi, tamu banyak banget numpang makan sama nenek-nenek coba gitu. Ternyata happy gitu. Dan biasanya kalau ada orang tua kerabat itu dari ujung ke ujung tuh pada datang. Ya ampun, tamu aku tuh dulu waktu ada ibu bapak saya banyak banget ya. Habis ibu saya bapak saya nggak ada. Dan itulah hilang. Barokah ya. Barokahnya orang tua ya. Ya, Jadi betul. jangan salah ya Bapak Ibu apa Oma ya. betul. Nah, walaupun kita ditaruh di mana itu yang datang ya, yang entah yang bawa Dari mana-mana, ya, ya. rezeki itu selalu ada ya barokahnya orang tua tadi ya. Jadi ada alternatif lain juga ya tadi boleh tinggal di rumah atau dikontrakan, solusinya ya seperti itu tadi ya. Mengingat kondisi fisik si orang tua yang makin melemah ya nih ya, makin hari tentunya makin tidak segagah dulu ya. Dan tentunya ini sebagai kita ya Bung Bani yang awam, ini adalah sebagai satu tanda-tanda awal lah gitu ya, bahwa ini sudah makin dekat ini Bung Bani. Kita bilang seperti itulah kira-kira makin mendekat ya. Dan kita yang melihat ini harus lebih mengambil inisiatif ya, langkah untuk pengamanan Bung. Pengamanan ini menjadi jangan sampai nanti kejadian si orang tua tadi ya di rumah sendirian, ternyata dipanggil nggak ada yang ketahuan. Nah kira-kira begitu ya. Sama seperti saya juga ibu di rumah di Palembang, saya di Jakarta sendirian ya. Pasti nggak tenang. Nggak tenang sepanjang waktu memang, Sangat tapi ya mau tidak tenang. mau ya, karena itulah kondisinya. Akhirnya sebelumnya kan sendirian, akhirnya lama-lama kami sepakat kamar yang di sebelah rumah kita berikan kepada seseorang untuk dipakai. Tentunya dengan kita titipkan ya untuk tolong ditengok, dicek. Karena ibu saya itu senang ngopi, Dok ya, Bung Man ya. Jadi saya bilang ke orang sebelah, tolong setiap pagi bikinin kopi. Disediakan saja air panas. Oh, air panas. Nah, jadi saya nggak mau ngerepotin orang sebelah, sediakanlah air panas, tolong diketok, dikasihkan ke ibu ya, karena dia akan bikin kopi saya tahu. Sekaligus saya titipkan, tolong dicek apakah masih ada. Nah, jadi kami dari keluarga ya sudah ini tadi ya. Jadi ini sebagai tadi untuk melihat ya, karena kita kan nggak tahu kan ajal bisa pagi, bisa subuh, bisa tengah malam. Jadi kalau setiap pagi itu sudah ada yang ngebukain pintu, ya kita juga agak lebih tenang. Oh sudah ngopi berarti orang ada gitu ya. Ya sambil kita nanti mencari solusi-solusi selanjutnya ya, buat orang tua ya, kita. Mungkin mulai yang ditanyakan mau tinggal di dekat kita enggak gitu. Udah mulain karena kan dia lama-lama juga capek juga dengan situasi yang sendiri, pasti dia juga bosan kok nggak ada yang nanya sama saya gitu. Pasti dia butuh pertanyaan itu, Bu, mau nggak tidur di sini atau mau tinggal di sini nggak? Kalau misalnya dia mau aku tinggalnya cuma sebulan, ya udah cariin aja kontrakan sebulan, nggak usah bersatu gitu. Ya, karena tadi ya memang ya kenyataannya ini ya orang tua kadang-kadang dekat sama keluarga, dekat dengan anak ya ribut sama mantu.
Ya biasa. Ada yang kira-kira gimana Mbak? Ini bukan ini menantu yang tersayang ini kayaknya. Dari tadi senyum-senyum aja deh kalau Saya nggak sempat mengenal mertua. Oke, ya tadi ya. Ini kebetulan ya sudah tidak ada duluan. Jadi dua-duanya. nggak mengalami itu ya. Saya justru juga mengalami hal seperti ini ya. Baik itu tadi ya. Mudah-mudahan dialog ini Bapak Ibu ya, Opa Oma, sahabat nostalgia bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya, terutama buat Opa Oma ya. Iya. Jadi gini, saya sih tadi seperti kita buka di awal ya, bahwa kematian itu akan datang. Ya. Dan pasti sahabat nostalgia ada yang menyikapinya bermacam-macam. Ada yang menyikapinya dengan biasa, ada yang menyikapinya dengan senang, ada juga yang menyikapinya dengan rasa tidak enak atau ketakutan. Tapi dimanapun kita berada ya, seperti yang sudah tadi dibuka sama Bung Hasan bahwa kematian itu akan datang dan tidak bisa ditunda bahkan satu detik pun. Dimanapun kita berada, bahkan di ruangan yang dengan tembok tinggi dan kuat pun tidak akan bisa mencegahnya. Nah tentu habis itu kita mau kemana? Tentu ada sesuatu yang kita tuju setelah kematian kita, dan semua agama saya yakin itu gitu ya. Bahkan di agama kita seperti di Islam itu sudah ada disebutkan bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya beribadah itu melakukan sesuatu yang baik, dan semua agama juga menyarankan untuk berbuat yang baik. Maka di usia senja ini menurut saya ada 3 hal. Yang pertama adalah tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik. Maka di sisa umur ini mumpung ya, mungkin dulu saat masih aktif mungkin sholatnya suka tertinggal atau terlambat atau macam-macam. Maka saat ini dengan waktu yang cukup banyak, maka perbanyaklah perbuatan-perbuatan yang baik. Apakah itu misalnya buat muslim di masjid banyak beribadah, yang agama lain sesuai dengan agama masing-masing. Yang berikutnya tentu menghindari hal-hal yang membuat orang lain tidak senang, atau jangan berbuat masalah ataupun berbuat dosa. Ya sebisa mungkin di usia-usia sekarang ya sudah perbanyak teman ya. Dan ini juga seperti di bahasan kita sebelumnya bisa membuat tubuh kita semakin sehat. Semakin kita banyak bergaul maka tubuh kita pun akan semakin baik. Dan ini tentu sebisa mungkin ya, yang namanya kesalahan, yang namanya manusia tidak luput dari dosa, maka segeralah bertobat. Dan juga buat keluarga-keluarga, anak-anak, tetangga tadi ya, kita pun juga harus berlapang dada. Betul, kalau ya ada keluarga tetangga yang mendahului, itu pun kita juga harus berlapang dada, memaafkan, memaafkan semua kesalahan ataupun yang pernah almarhum atau almarhumah itu semasa hidupnya terjadi pada kita. Gitu ya Bang Wade. Kalau dari dokter? Iya, saya yang dulu berantem sebelah saya kemarin meninggal. Saya udah maafin dari sebelum-sebelumnya. Walaupun begitu kemarin dokter begitu emosinya. Oke, jadi udah habis itu udah. Artinya berbuat baik lah. Ya, maksudnya nggak penting juga kita. Selisih itu kan biasa ya, mau sama orang lain, mau sama adik, sama kakak, tapi habis itu ya sudah selesai gitu. Dan membuat kita juga jadi damai gitu, kita tenang gitu ya. Kalau orang sudah nggak ada gitu ya, nggak perlu lagi kita. Nggak perlu lagi. Dan sudah saya juga ketemu arisan sudah saya peluk, sudah saya apa ya. Dan itu memaafkan mudah. itu tidak mesti harus menunggu meninggal. Iya, nggak usah. Selagi masih ada kesempatan, masih ada sehat ya kita minta ketemu. maaf dan memaafkan. Udah joget bareng kita lagi lebaran gitu, maksudnya kita udah happy gitu ya, udah selesai, dah masalah selesai ya sudah. Gitu. Baik, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya Bapak Ibu saudara sekalian, Opa, Oma, Om, Tante ya, Bapak Ibu ya. Dalam dialog kita hari ini spesial, kita membahas ketika datang atau kita akan berpulang ya. Apa yang harus dipersiapkan pada orang tua. Mudah-mudahan menginspirasi dan bisa dipetik hikmahnya. Sampai jumpa lagi di Talkshow Indonesia Sehat berikutnya. Dadah.